Halo semua, kembali lagi dengan gua Scar Killer. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Triple S Ranked part kedua. Oke, sebelum kita mulai ke alur ceritanya, untuk yang belum nonton part sebelumnya, gua sudah upload beberapa video. Jadi silahkan lo cek playlist gua yang baru atau klik tautan yang muncul di atas. Dan supaya gua bisa terus buat video baru, maka jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekalian juga nyalain loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video baru gua. Oke, kalau gitu jangan lama-lama lagi, mari kita mulai ke alur cerita part kedua ini. Rokan sedang bertanya kepada kasir minimarket terdekat, dan betapa terkejutnya dia bahwa sekarang dia kembali ke tahun 2021. Rokan pun bertanya kepada kasir itu tentang namanya, dan benar, nama dari kasir itu tidak berubah. Berarti Rokan sekarang tiba-tiba terbangun di masa lalu, di mana game The Lord belum rilis. Rokan pun langsung berlari keluar minimarket, dan si penjaga minimarket merasa kalau Rokan sudah menjadi gila. Rokan melihat ke sekitar wilayahnya dan yakin jika tempat itu memang tempat dia tinggal 3 tahun yang lalu. Yang diingat oleh Rokan sekarang hanya kekalahannya dari Odin dan mati terkena serangan Blue Lightning. Rokan pun berpikir apa dia sedang terkena skill aneh Odin, hingga halusinasi. Rokan pun berteriak di tengah-tengah keramaian. Alhasil dia ditangkap polisi dan ditanyai sesuatu. Setelah polisi yakin dia bukan orang jahat, dia keluar. Dan sekali berpikir, mana mungkin Odin membuatnya berhalusinasi sampai terasa sangat nyata. Rokan pun mencoba menghajarkan kepalanya ke pohon sampai berdarah. Dan akhirnya dia yakin jika dia tidak sedang bermimpi atau apapun. Rokan pun pergi ke tempat gym langganannya. Sekarang dia sedang berlatih dengan seorang trainer petinju, dan orang-orang takjub dengan kemampuan bela diri Rokan karena tidak pernah melihat gaya bertarung yang seperti itu. Ternyata itu adalah bela diri ciptaan Rokan sendiri ketika di dalam game, yang bisa mengoptimalkan kemampuan bertarung Rokan di dalam game. Di dalam game The Lord ini, kemampuan seseorang bisa diakumulasi oleh kekuatan fisiknya di dunia nyata, hingga kontrol di dalam game pun semakin baik. Dan banyak kejadian level tinggi bisa dikalahkan oleh monster level rendah jika kontrol game dan fisiknya tidak sejalan. Karena dalam game The Lord ini tidak hanya menggunakan mouse dan keyboard, tetapi perlu memahami setiap otot dari kepala hingga kaki. Dan kemampuan seseorang mengendalikan seluruh tubuh sangat berkaitan langsung dengan pengendalian karakter dalam gamenya. Setelah menyadari hal ini, semua Rokan sadar jika game The Lord akan rilis sebulan lagi, dan dia bertekad akan menghajar Odin dan Guild Ragnarok. 1 bulan kemudian, Rokan langsung membeli game The Lord beserta kapsul gamingnya. Rokan pun masuk ke dalam game dan melihat sekitarnya berwarna ungu, dan terdengar suara NPC menanyakan namanya. Dia langsung menjawab jika namanya adalah Rokan. Suara NPC pun langsung menyebut Rokan di game The Lord dan memindahkan Rokan ke sebuah desa yang terbakar. Hebat, desa itu sedang diserang oleh goblin yang sangat banyak. Kemudian pop-up window pun muncul dan bertanya apakah ingin mengikuti tutorial atau tidak. Dan jika menolak, tidak akan mendapat hadiah. Tanpa basa-basi, Rokan langsung ikut dan melihat ada salah satu goblin yang mulai menyerangnya. Dan dengan semangat, Rokan membelah goblin itu menjadi 2. Rokan mendapat titel Born Fighter karena bisa mengalahkan monster yang lebih tinggi levelnya dan langsung mendapatkan strength 1 poin. Karakteristik game The Lord ini adalah pencapaian player. Jadi ketika player melakukan hal yang luar biasa bahkan mustahil dalam game, maka dia akan dihadiahkan kenaikan stat bahkan kemampuan spesial. Jika melakukan cara biasa dengan berburu monster untuk menaikkan level, itu sangat tidak efisien jika dipakai di dalam game The Lord ini. Kembali ke tutorial game The Lord, Rokan sadar jika tutorial ini tidak akan memberikannya XP. Dan syarat untuk menyelesaikan tutorial ini adalah selamat dari serangan goblin yang ada di desa ini. Dan cara menyelesaikannya juga sangat mudah. Tinggal meninggalkan desa, karena jika memaksakan diri akan sangat sulit untuk level 1 karena harus bertarung dengan goblin-goblin tanpa henti.
Tetapi Rokan tahu cara menyelesaikan tutorial ini karena dulu setelah 2 bulan perilisan game, ada player bernama Elkin yang mencoba untuk tidak keluar dari desa, dan setelah mencoba ratusan kali, akhirnya dia menemukan metode penyelesaian game yang sempurna. Dan kabarnya dia mendapatkan hadiah yang sangat menggiurkan. Dan sekarang game The Lord baru dirilis, yang tahu penyelesaiannya hanya Rokan saja. Sekarang kemudian Rokan mengamati semua goblin di atas atap rumah di pinggiran desa. Dan cara untuk menyelesaikannya adalah dengan cara membantai semua goblin yang ada di desa. Rokan tahu jika total goblin yang ada di desa berjumlah 25. Pilihan pertama adalah memisahkan goblin-goblin itu dan membunuhnya satu persatu. Rokan mencobanya, dia bersembunyi dan membunuh goblin itu satu persatu meski dia merasa pertarungannya tidak sesuai dengan gaya bertarungnya. Tetapi metode pertama ini tidak akan terlalu berguna untuk kedepannya, karena setelah goblin sisa 15, bos goblin akan memanggil semua goblin dan akan bergerak secara bersama-sama, yang pasti akan menyulitkan semua player dalam menghadapinya. Ditambah level player yang masih di level 1. Tapi Rokan tahu metode kedua. Sekarang dia memasuki ruangan yang ada di dalamnya terdapat sebuah potion, karena dia babak belur setelah mengajar 3 goblin sekaligus. Dan sekarang Rokan mulai meminum potion dan vitality-nya pun mulai naik kembali normal. Dan meminum potion ketika sekarang adalah hal yang paling nikmat. Ketika Rokan sedang beristirahat di dalam ruangan, terdengar suara yang cukup keras. Ternyata itu adalah bos goblin yang siap menghajar siapapun yang berani mendekat. Mengetahui hal tersebut, Rokan langsung saja menghampiri si bos goblin dan mulai menantangnya. Bos goblin menyuruh anak buahnya untuk menyerang Rokan. Tetapi Rokan akhirnya melakukan metode kedua untuk menyelesaikan tutorial ini dengan membunuh semua goblin. Dan namanya adalah upgraded, yaitu metode untuk meningkatkan stat dengan potion sampai melebihi levelnya. Rokan mulai meminum potion transformer strength dan dexterity yang banyak sampai semua statnya bertambah 10 poin, dimana sekarang level Rokan baru level 1, tapi statnya sudah cukup untuk menghajar bos goblin. Salah satu goblin kroco menyerang Rokan dengan sekali pukul. Goblin itu langsung mati. Rokan mulai menebas goblin-goblin itu berbarengan, karena fase kedua itu goblin akan berkumpul dan melindungi bosnya, menjadikan targetnya yang mudah. Dengan metode ini tanpa disadari Rokan mendapatkan titel lagi, yaitu Natural Fighter. Dalam game ini semakin banyak pencapaian, maka akan semakin cepat juga player menjadi kuat dari player-player lainnya. Kemudian pop-up window muncul menyebutkan jika Rokan adalah orang pertama yang mendapatkan titel ini. Tentu saja titel ini memberikan efek, yaitu strength dan dexterity bertambah 3 poin dan critical rate bertambah 5 poin. Dan sekarang Rokan mendapat status seperti level 10. Kemudian beberapa goblin menyerang berbarengan dengan senjata kampaknya. Rokan menebas goblin-goblin itu tak bersisa. Ketika lengah, tiba-tiba saja bos goblin langsung menyerang, dan dengan refleks Rokan menahan dengan senjatanya. Kemudian serangan demi serangan dari bos goblin dilancarkan. Rokan berhasil menghindari semua serangan itu dari bos goblin. Tetapi berbekal pengalamannya dulu, Rokan langsung paham mengenai serangan-serangan yang dilancarkan bos goblin, karena menurut Rokan serangan itu sangat sederhana baginya. Rokan pun langsung menyerang begitu ada celah dan telak mengenai bos-bos goblin. Tapi bos goblin langsung menangkap tangan Rokan dan dengan sangat keras menghantamkan Rokan ke tanah hingga memberikan damage. Ketika Rokan di tanah, bos goblin langsung akan menginjak Rokan. Rokan pun sadar akan itu. Rokan langsung mengeluarkan roll agar tidak terkena serangan. Rokan sadar akan kekuatan goblin, di mana dia sangat kuat dan cepat, terutama di bagian defense. Bos goblin sangat jauh dari Rokan karena level dan senjatanya masih cukup, sehingga sulit untuk melakukan atau memberikan serangan yang besar. Bukan hanya itu, buff dari potion tadi sekitar 15 menit lagi. Mengetahui ini, Rokan langsung mengambil langkah 1000 untuk kabur dari bos goblin ini dan mencari ruangan untuk memulihkan diri terlebih dahulu.
Dan ketika Rokan melakukan heal di salah satu ruangan, ternyata Bos Goblin sudah menemukannya. Rokan pun masih sempat untuk memberikan tambahan efek baru menggunakan item gulungan yang membuat Rokan resisten terhadap api. Tak jauh dari situ, Bos Goblin mulai memasuki ruangan yang ada Rokan di dalamnya. Dan tanpa pikir panjang, Bos Goblin langsung mengayunkan pedangnya ke Rokan. Tapi lagi-lagi dia berhasil dihindari. Tidak hanya itu, ternyata Rokan sengaja menunggu di ruang itu agar Bos Goblin bisa dijebak. Tetapi karena ruangannya sempit, Rokan cukup kesulitan dalam menghindari serangannya dan membuat Rokan terpental ke tembok. Karena serangan tadi, ketika Bos Goblin akan memberikan serangan kedua, Rokan langsung melemparkan kapaknya ke arah salah satu pilar di dalam ruangan tersebut. Rokan langsung meloncat dari jendela dan membuat rumah itu ambruk menimpa Bos Goblin. Akhirnya Bos Goblin pun mati seketika dengan vitalitas Rokan nyaris hampir mati juga. Rokan pun bertekad akan mendapatkan gelar King of Violence lagi. Rokan pun teringatkan Odin yang menyebabkan semua terjadi. Tanpa disadari, pop-up window muncul menyebutkan jika berhasil menyelesaikan tutorial dengan baik dan mendapatkan lagi titel Descendant of David dan menjadi orang pertama yang mendapatkan titel itu. Kemudian mendapatkan titel lagi sebagai 17 to the One. Rokan menerima penghargaan sebagai possible tutorial selesai dengan pencarian Rokan yang luar biasa, dan Rokan pun mendapat reward 5 item chest yang isinya belum ada yang tahu. Oke Manwaners, untuk part kedua kali ini sudah selesai. Jika kalian ingin menonton alur cerita berikutnya, silahkan share, like, dan subscribe channel ini. Nyalain loncengnya juga dan bantu channelnya agar dan memberikan alur cerita lainnya. Jika Manwaners ingin menonton lainnya, kita bisa buatkan alur. Silahkan bisa komen dan berikan rekomendasi manhwa kalian. Oke, sekian dulu, see you again di part selanjutnya.